Assalamualaikum. Miss Lina mau sharing tentang buku ini nih, The Alpha Girls Guide, karangan Henry Manampiring. Beliau yang menulis Filosofi Teras. Jadi buku ini ada di perpustakaan tempat Miss Lina kerja. Dan dalam hati bagus juga ya kalau misalnya waktu Miss Lina remaja sudah baca buku ini ya. Tapi ini terbitnya tahun berapa ya? Udah ada atau belum gitu. Oh, 2015. 2015 mah Miss Lina udah bukan remaja ya. Oke. Di pelajaran dari buku ini penulis membaginya menjadi the alpha student, bagaimana bersikap sebagai pelajar. Kalau kamu seorang alpha student, yaitu kamu akan berusaha bertanggung jawab terhadap sekolah kamu, ya, terhadap nilai-nilai sekolah. Jadi paling enggak nilai sekolah kamu itu nggak bisa dibanggakan lah gitu ya, nggak jelek-jelek banget, malah membanggakan. Terus ada juga tentang menjadi the alpha friend. Dia kalau di alpha friend yang Miss Lina highlight itu dibilang jangan kebanyakan bergosip gitu, karena kalau misalnya kita kebanyakan bergosip gitu ya, nanti orang melihatnya kita tuh orang yang tidak mudah untuk bisa dipercaya, karena saat kita bicara tentang orang lain itu berpikir mungkin nanti suatu saat dia akan membicarakan saya gitu. Nah, juga ada tentang the alpha lover. Ini penulis berbagi tips misalnya tentang menjalin hubungan yang sehat gitu, bagaimana seorang perempuan perlu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan tidak mudah terbuai oleh ucapan laki-laki ya, misalnya yang meminta sesuatu atas nama cinta, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga tentang the alpha profesional. Di sini penulis membahas tentang berganti karir ya. Jadi penulis bilang boleh saja berganti karir, tapi sebaiknya dilakukan di saat-saat awal gitu. Dan penulis menyarankan untuk pekerjaan awal, kalau kita dapat perusahaan yang bagus, itu akan lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian ada tentang the alpha look. The alpha look ini penulis menyarankan sebagai seorang wanita untuk bisa menjaga penampilannya ya, dan penulis mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan kalau wanita yang menggunakan kosmetik itu terlihat lebih profesional gitu, dan dapat lebih dipercaya asal make upnya juga tepat ya dan tidak berlebihan. Kemudian ada juga tentang the alpha care, terus ada juga tentang meet the alpha female. Di sini penulis mewawancarai dua alpha female. Yang satu adalah Mbak Najwa Shihab, dan yang satunya lagi adalah Mbak Alanda Kariza. Dan buku ini menarik karena disertai juga gambar-gambar ya. Jadi bagi kamu yang suka ya, misalnya juga termasuk orang yang suka gitu kalau baca buku ada gambar-gambarnya gitu, jadi kayak nggak bosan. Nanti Miss Lina akan share link di Tokopedia atau di Shopee ya untuk pembelian bukunya kalau kamu mau beli dari link Miss Lina.
Missina selain mau berbagi tentang buku The Alpha Girls Guide ini, Missina juga mau sharing ya tentang isi kajian yang Missina ikuti, yang mana Ustadz membahas tentang sifat ujub. Apa itu sifat ujub? Sifat ujub itu adalah sifat yang mana diri ini memiliki kekaguman terhadap diri sendiri. Misalnya menganggap diri itu cantik atau pintar atau kaya atau keren gitu. Dan yang bisa tangkap sehingga menghasilkan seperti sifat yang sombong ya. Nah, kemudian Ustadz menyampaikan kalau kecerdasan itu pemberian Allah gitu. Jadi nggak perlu gitu, nggak perlu diri ini bangga atau sombong akan itu. Ustadz menyampaikan bahwa kecerdasan itu adalah juga amanah bagi Allah gitu kan. Dan yang Missina tangkap ya, dalam hati Missina kan masing-masing manusia itu diberikan keunikan tersendiri ya oleh Allah. Ada yang diberikan rezeki, misalnya wajahnya sangat cantik gitu misalnya, atau otaknya sangat pintar, atau diberi kekayaan misalnya dari lahir gitu kan, ada juga. Dan mungkin ya kalau Missina kan kadang melihatnya, misalnya kadang kan kita suka melihat lebih sesuatu yang kita belum terlalu punya gitu, misalnya tentang kekayaan gitu, misalnya kayak enak banget ya, misalnya lihat orang enak banget ya dia uangnya seperti tidak berseri gitu nggak ada serinya, yang mana artinya uangnya berlimpah gitu kan. Nah, tapi saat kajian itu diingatkan kalau kekayaan, kecerdasan gitu ya, Ustadz lebih membahas tentang itu ya, kecerdasan, kekayaan itu sebenarnya dari Allah gitu. Dan Ustadz cerita kayak ada orang gitu, dia bisa menghafalkan gitu sesuatu dalam waktu yang singkat. Dan Ustadz itu bilang kalau itu tuh karunia dari Allah gitu, karena nggak semua orang bisa misalnya menghafalkan sebanyak itu gitu. Jadi masing-masing manusia itu punya kelebihannya sendiri, dan itu adalah amanah gitu. Dan juga Ustadz juga bilang kalau kesuksesan itu kan ada banyak faktor ya. Dan Ustadz bilang juga kesuksesan itu di situ ada keberuntungan gitu ya. Nah, Missina mau mengartikan ini berdasarkan pemahaman Missina ya. Keberuntungan itu misalnya dimudahkan oleh Allah gitu ya, misalnya kasih sayang Allah gitu kan. Kalau misalnya kata-kata kan bilangnya keberuntungan adalah kesempatan bertemu dengan persiapan gitu. Nah, dalam hati perlu ditambahkan lagi plus izin Allah gitu. Mungkin di video sebelumnya Missina pernah share ya yang tentang Missina ikut kuis ya, dan sampai Missina sampai di babak bonus ya. Dan dalam hati Missina itu bener banget itu, kebetulan kayak Missina dapat kesempatan untuk ikut gitu, karena ikut kuis itu kan ada 20 orang, terus diajak, ada kesempatan, persiapannya mungkin ya ada belajarnya, tapi plus itu bener-bener atas izin Allah semua, bukan Miss Lina, karena bener-bener kayak semua dimudahkan sama Allah gitu. Terus skornya sempet kayak mepet-mepet gitu dengan kontestan yang lain, tapi semua tuh atas izin Allah gitu. Jadi bener banget kan, kadang kalau misalnya orang bicara ya, bahkan ustadz sekalipun atau siapapun itu, diri ini kan perlu membuktikan kebenaran dari ucapan tersebut gitu. Jadi tidak hanya menjadi dogma, tapi
lolos di akal terus bisa proses gitu, menjadi keyakinan ya. Karena kalau misalnya kita iya aja, iyain gitu tanpa membuktikan, itu nanti kalau misalnya kalau dogma tuh kan mudah runtuh ya. Kenapa? Kayak mungkin ada orang yang ateis atau karena berpikir apa gunanya sih aku beragama gitu misalnya. Apa sih relevansi agama Islam di kehidupan sekarang gitu kan? Itu karena ada ilmu yang belum benar-benar dipahami dan jadi keyakinan. Nah, itu kenapa gunanya untuk belajar ya. Kalau Ustadz bilang kan ilmu nafi ya, ilmu yang bermanfaat. Oke, back to the topic again. Jadi bisa dirasakan ya kalau kesuksesan itu terdiri dari berbagai faktor ya. Dan di situ ada keberuntungan, tapi di sini Misina mau mengartikan keberuntungan di situ itu kasih sayang Allah, yang mana Allah lagi berikan kesempatan. Mungkin ada renungan yang lain. Jadi selain tentang buku The Alpha Girls Guide ini, juga sharing Miss Lina tentang apa tadi nih, kalau udah malam nih udah ngantuk ya. Tadi yang Miss Lina sharing tentang sifat ujub ya, sifat ujub yang dari Ustadz. Terus juga tentang faktor-faktor yang membuat orang bisa sukses, yaitu dari kesempatan plus persiapan, juga keberuntungan, yang mana keberuntungan itu adalah kasih sayangnya Allah, yang mana Allah lagi kasih kesempatan. Terus juga ada satu lagi yang Misina ingin sharing. Sebelumnya Misina itu dengerin YouTube ya dari Lavender yang judulnya How to Not to Be Too Hard on Yourself gitu ya. Dan ini emang kan Misina kalau Sabtu Minggu tuh sukanya dengerin podcast gitu ya sambil mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi ada beberapa podcast yang menarik ya, misalnya podcast Abu Marlo, terus ada psikolog Samantha ya. Nah, berkaitan dengan not to be too hard on yourself ini, jadi ada suatu kejadian tertentu dan Misina merasakan sesuatu ya, biasanya kayak ada rasa gak nyaman. Terus saat Misina melakukan refleksi ya, merenung atau tafakur, berpikir yang ada Allahnya, kenapa Misina merasa gak enak? Ternyata ada faktor kayak Misina tuh maunya Misina sudah bisa melakukan hal yang Misina belum melakukan gitu. Atau misalnya kayak, kok aku kayak gini sih, kayak ada judgement ke diri, kok aku kayak gini sih belum bisa kayak gitu, misalnya kayak gitu. Oh ternyata itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu dalam proses untuk memperbaiki diri kamu gitu ya, yang Misina dengarkan juga ya dari psikolog ya Mbak Samantha, itu juga caranya ada tentang journaling ya. Journalingnya bebas, itu yang Misina coba lakukan ya. Jadi journaling, dan dalam proses journaling itu kan seperti self talk ya, kita bisa berbicara pada diri sendiri gitu, melihat ke dalam. Oh kenapa? Ternyata karena ada faktor I'm being too hard on myself gitu. Karena berharap sudah bisa, padahal sebelumnya belum melakukan cukup latihan untuk bisa seperti itu gitu. Dan juga mungkin membandingkan dengan orang lain yang melihat kok dia bisa seperti itu, aku belum, misalnya seperti itu. Dan juga ada lagi yang Misina lagi dengerin, mungkin Misina akan share ya YouTube linknya, yang YouTube-nya
antara ngaji roso atau cerita malam ya, yang tentang 7 tingkat kesadaran manusia, yang mana terakhir Abu Marlo bilang yang tingkat tertinggi tuh yang gelas dibunyikan itu jadi ting gitu. Jadi saat Misina mulai overthinking misalnya tentang suatu kejadian tertentu, Misina tuh kayak inget gitu gambaran Abu Marlo mm, bunyiin gelas ting gitu, yang kayak realita tuh udah realita itu aja, hanya itu. Jangan kayak kan kalau kita ada suatu kejadian, kadang diri ini interpretasinya macem-macem, misalnya menebak pikiran orang, menebak atau ke dalam tapi yang judging gitu, kayak mm, mempertanyakan misal suatu hal yang diri ini belum punya kemampuan akan itu, misalnya seperti itu. Tapi di sini coba kayak uh, coba lihat realita itu apa adanya gitu, nggak, karena kan ya interpretasi itu kan kadang kita bisa mengartikan sesuatu tuh juga tergantung dari kondisi pikiran, perasaan kita, emosi saat itu. Dan ini Misina juga lagi belajar yang apa Abu Marlo tuh menjelaskan ya. Itu Misina perlu dengerin lagi, kayak dibilang pikiran itu bahasanya siapa, perasaan itu bahasanya siapa, emosi itu bahasanya siapa gitu tuh kaitannya ya. Dan Abu Marlo bilang kalau jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan apalagi itu satu lagi mesti ini lagi ya, emosi kalau nggak salah. Nanti mesti perlu belajar lagi. Nah dengan memahami itu kayak diri tuh jadi bisa lebih punya alatnya gitu untuk bisa ngaca, misalnya kayak pikiran aku tuh lagi apa, mikirin apa, perasaanku lagi gimana, emosi aku lagi gimana gitu. Dan balik lagi, emosi, energy, in motion gitu. Jadi misalnya Misina merasa baikan, itu biasanya karena energi itu sudah dirilis gitu ya, perasaan itu sudah dirilis berubah jadi bentuk yang lain. Misalnya caranya dengan cerita sama orang yang terpercaya, dengan journaling, atau memproses, mencari jawaban, merenung. Itu yang bisa membuat diri merasa lebih baik. Oke, jadi mungkin campur-campur ya. But that's me. Oke, dan terakhir nih, karena Misina memang suka latihan promosi ya, karena siapa tahu ada yang nanti suatu saat itu juga bisa jadi sumber rezeki Misina misalnya, atau kan kita juga membantu orang ya untuk uh, dia makin laris jualannya. Nah misalnya juga jadi ingat, itu juga ada di video Abu Marlo yang kayak aku bantu, ada tahapan, ada 7, kayak masih ada tahapan yang aku bantu supaya aku dapet apa gitu. Misina masih itu, tapi terus berproses ya, kayak bisa gak sih aku bantu orang tanpa pamrih gitu, kayak nggak wani piro gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi kan memang latihan ya, nggak apa-apa, maksudnya sama-sama belajar. Oke, kalau yang ini Misina nggak di endorse, tapi balik lagi misalnya cuma mau latihan promosi, insya Allah bantu orang lain juga kan. Kalau kita bantu orang ya balik lagi kan energi baik, nanti balik lagi ke kita ya. Dan jangan nilai semua dengan uang, catatan untuk diri. Misina buat kacamata ini di Optik Sentosa ya. Dia lokasinya ada di Blok M Square, lantai UG, Blok C. Nah, ternyata Misina cek, ternyata Misina ada minusnya, jadi latihan pakai kacamata. Ini bahannya ringan, terus jadinya cepet gitu, 1 jam. Dan ini ada dikasih Blu-ray, dan harganya cukup terjangkau. Yang nanti mau minta spill harga boleh DM atau komen ya. Nah misalnya mikir apa
Pantaskah spill harga di sini? Kan biar disangka kacamata mahal. Apa? Oke, that's all about my sharing today. Wishing you a good time, a good night, have a nice rest. Semoga kita bisa terus belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik sehingga kita bisa selamat, sukses, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Thank you for listening. Thank you for subscribing. Bye bye. See you in the next video, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.